sebetulnya Pak. Ruang diskusi panjang dan menarik untuk kita mengeksplor kontekstual di sekolah kita masing-masing begitu. Pada saat kita tidak tersekat dengan modul ajar yang dari contoh-contoh modul ajar, contoh-contoh modul proyek yang dari kurikulum prototipe, kita bisa mengembangkan luas banget. Gitu. Demikian Pak Kris, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Heri, luar biasa sekali. Jadi apa yang dipaparkan tadi ya, kita baru tahu terbuka bahwa memang hakikatnya merdeka sekali gitu kan. Hanya kemudian kita biasa dalam proses ini selalu menunggu hal-hal yang ideal, hal-hal yang menjadi sebuah acuan bersama gitu kan. Maka konsep no box itu kadang menjadi rancu gitu kan, karena kita sudah terbiasa dengan paradigma lama bahwa kita diseragamkan dengan ini, seragamkan dengan itu, sehingga yang namanya format-format yang ideal itu justru malah kalau kita perhatikan dari pemaparan yang Mas Heri sampaikan tadi, intinya di terakhir tadi itu ya bahwa luar biasa sekali ternyata kemerdekaan dalam belajar itu. Hanya memang kalau kita masih menggunakan paradigma lama bahwa keseragaman, kemudian format-format yang diharapkan itu, maka kemudian ya kita akan tergilas dan mundur ke belakang gitu, karena kan arahnya nanti akan sangat berbeda seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya simpulkan, ini benar bahwa menjadi sebuah acuan untuk kita diskusi bahwa perjalanan kita memang tak pernah kunjung sampai gitu kan. Kita akan melakukan tujuan yang entah mau kemana, tapi yang pasti bahwa perjalanan kita akan terus dan tidak akan berujung. Maka kemudian nanti seperti yang Mas yang disampaikan di awal ketika informal kita memulai di ruang virtual ini, semakin jelas arahnya bahwa kita akan membuat sebuah ruang virtual baru nanti. Walaupun nanti FGD di program POP untuk tahun ini berakhir di Desember nanti, tapi semangat itu dan kegiatan itu harus tetap dijalankan, karena memang luar biasa sekali pemaparannya tadi, sehingga ruang rindu yang sempat kita selorohkan sehingga menjadi hal yang mungkin kesepakatan bersama bahwa kita nanti akan tetap akan gunakan merealisasikan yang namanya ruang rindu. Jadi Bruder nanti menunggu sampai program PP selanjutnya, kami akan membuat sebuah ruangan yang namanya ruang rindu nanti Bruder untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Mas Heri tadi, karena yang luar biasa sekali. Saya kira ruang virtual ini tidak selesai karena program POP-nya selesai, Pak. Jadikan ruang komunikasi, diskusi. Nggak gampang loh kita membuat komunitas lintas provinsi, lintas keuskupan, lintas yayasan, begitu terbukanya kita berbagi. Ini saya kira ini hal yang baik, ya. Itulah Bruder, ruang rindu nanti ya, bersama kita akan bertemu di ruang rindu nanti. Baik, Bruder, Suster, Bapak Ibu, kita sudah jam 1 lewat, kemudian mengingat bahwa nanti untuk para narasumber akan melanjutkan pada sesi berikutnya ya, sesi yang kedua nanti jam 2, maka butuh untuk persiapan. Nah, tentu saja Suster, Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang ketika di gong yang terakhir tadi itu, wah itu iming-iming yang luar biasa, sehingga menimbulkan banyak hal dalam pemikiran kita. Nah nanti iming-iming juga untuk kita semua supaya nanti kita segera bertemu di ruang rindu nanti kan ya. Luar biasa sekali memang itu yang terjadi. Jadi Suster, Bapak Ibu dan Bruder, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Nanti kita akan bertemu di coaching pada hari Sabtu nanti. Maka tentu saja nanti kita mengambil inspirasi dari Pak Kris Manus ya. Silakan. Narasumber available 24 hours ya. Artinya para narasumber bersedia untuk mendampingi kita selama 24 jam. Jadi diketik dulu semuanya, nanti di coaching baru nanti kita bagikan bersama. Saya kira tidak masalah juga, yang pasti kita masih ada banyak proses yang bisa kita upayakan. Saya kira itu. Mas Indi, ada yang mau disampaikan sebelum kita? Ya Mas Kris, Mas Wawan, karena ini menjadi FGD kita yang terakhir, bukan berarti kita berpisah, tetapi kita semakin menyangatkan rasa kangen kita, rasa rindu kita, rasa cinta kita untuk saling bertemu dan membagikan hadiah demi kehidupan, keberlangsungan karya kerasulan kita.
kami itu heran ya Bapak Ibu, Suster, yang awalnya kita itu pasti ya dalam 4 jam begitu ya, FGD 4 jam, itu awalnya ini ngomong apa ini 4 jam ini. Benar. Itu ya, pasti fasilitator Pak Kris, Suster Ferdi, itu ya juga 4 jam itu ngapain, bahkan kita yang fasilitator itu harus 8 jam begitu ya. 8 jam harus ngapa itu, ragu-ragu, dan hal yang sangat kita banggakan adalah kita itu semua betah. Coba kalau tempo-tempo lalu ya, Suster, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan webinar ini ya, webinar yang tidak di POP ini, pasti 1 jam itu sudah gelisah itu, gelisah pengen cepat-cepat beranjak itu. Kami itu mau bertanya Bapak Ibu, Suster, sebelum kita menutup ini ya, roh apa sih yang menggerakkan Bapak Ibu Suster sehingga betah gitu ya? Spirit apa sih sebenarnya? Ya karena kita mengajarkan peserta didik kita untuk refleksi dengan pendekatan pedagogik reflektif mungkin ya kalau yang Kanisius, tapi kita pendekatannya kan andragogi kemarin. Sekarang andragogi reflektif bagaimana yang Suster rasakan, Bapak Ibu rasakan ya. Mengapa kok kita itu betah? Dan yang biasanya Bapak Ibu itu pulang ke sekolah itu cepat-cepat jam 2 itu segera pulang itu itu langsung pulang, buru-buru pulang. Sekarang itu malah betah di sekolah dan tidak cepat-cepat untuk pergi ke ladang gitu. Itu kenapa sih Suster, Bapak Ibu? Kita sharing dulu ya. Karena ini perjumpaan kita sebelum tahun depan. Gimana, Suster? Pak Kristiawan, kita terbuka saja. Pak Parulian, Pak Darpan, Pak Mualdin Sinurat, Bu Lydia, Bu Yanti, Bu Sisilia, Suster Libina. Apa sih? Mari, silakan kita sharing dulu. Mari, nanti yang untuk yang sesi kedua mungkin bisa menyesuaikan lah ya Mas Ya, Hendy. kita masih kangen-kangenan di tempat ini. Iya. 10 hari itu waktu yang sangat lama ya ternyata ya. Pak Tapi Willy. luar biasa. Iya, nanti walaupun kita bertemu di ruang rindu ya, nanti akan segera kita prakarsai untuk ada sebuah pertemuan di ruang rindu. Tapi secara pribadi memang pertama awalnya memang artinya kontradiktif dengan apa yang saya coba untuk refleksikan Mas Hendy. Hanya kemudian setelah menyadari bahwa memang kita bicara ini karena seperti yang Mas Hendy sampaikan di awal itu, bahwa ketika mendidik anak kita harus lagunya Ari Lasso itu loh, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah kita itu semuanya sudah tersentuh di hati kita masing-masing gitu kan ya, itu yang terjadi. Maka kemudian kerinduan untuk bersama berkumpul, walaupun itu juga menjawab tentang kebutuhan kita, keseharian kita masing-masing kaitan dengan profesi kita, tapi jauh di belakang itu ada satu hal itulah yang artinya itu tadi klik ya, kalau orang boleh katakan klik, karena kita sudah mulai tersentuh dengan hati kita masing-masing di ruangan yang magis ini gitulah, yang luar biasa ini. Itu kalau sedikit sharing saya seperti itu Mas Hendy, Mas Heri, Bapak Ibu dan Bunda sekalian, Suster. Terima kasih. Pak Jadi Willy udah pernah saya katakan Bapak Ibu, kita akan bukan hanya wawancara tapi berwawan hati. Saya pernah sampaikan begitu karena kita bicara dari hati ke hati, begitu. Ya, terima kasih Mas Awan. Lalu Pak Willy, monggo Mas Willy. Dan setelah ini Suster Ferdi, karena Suster Ferdi tadi sudah open mic. Mas Hendy, ya kalau kami merasa program ini sesuai kebutuhan di awal ya. Jadi saya Bu Yanti itu pejabat baru yang nggak tahu apa-apa. Terus di awal kita dulu pernah mencoba menggagas mulai dari merumuskan visi misi sekolah yang baru. Lah kok terus program ini kayaknya nyambung gitu kan. Jadi kami nyambungnya justru mulainya sebelum visi misi itu harus ada dulu yang dibuat gitu kan, dengan analisis kebutuhan, terus naskah akademik itu. Jadi memang itu kebutuhan awal yang
memang kami butuhkan. Terus dilalai kok ya kami kemudian ya kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama untuk Bruder Warto sejak awal pertama kali mulai dari pemberkasan dan seterusnya sampai di hari ini proses FGD, coaching, diskusi, bertukar pikiran, para narasumber memberikan begitu banyak hal, itu sesuatu yang hebat juga. Saya cukup sering berkomunikasi dengan Bu Agnes juga. Aku kadang-kadang ya ngomong batin, Bu Agnes kira duwe kesel apa piye gitu ya. Bu Agnes ini nggak punya capek atau gimana gitu ya. Kadang-kadang beliau sampaikan informasi itu tengah-tengah malam gitu kan. Padahal seharian beliau juga sudah berinteraksi dalam diskusi ini. Tapi saya pikir itu bukan hanya Bu Agnes, karena Mas Hendy, Pak Heri, Bruder, dan teman-teman yang lain juga tentu punya banyak tugas yang lain yang harus diselesaikan kaitannya dengan PUP. Jadi di kesempatan ini saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih Sinmung, Xie, apalagi ya. Tapi begitu lihat prejengan kami berdua mesti gelo ya Pak ya. Gelo Pak. Kok aku esok kayak jenengan gitu loh prejengan gitu. Padahal aku pinginnya begitu Pak prejengan. Pengennya no box ya Pak Willy ya. Iya betul. Kita tuh benar-benar di dalam box. Terima kasih. Suster Ferdi, enggak Suster. Oh, enggak keluar suaranya, Suster. Sekarang saya keluarkan suaranya. Kalau tadi Mas Hendy mengatakan, kok ya sekarang kerasan di sekolah sampai jam-jam berapa gitu. Kalau kami memang dari dulu sering kerasan di sekolah sampai jam 5. Oke, baik. Secara pribadi saya memang seperti yang sudah diungkapkan oleh Mas Hendy tadi ya. Saya termasuk yang ya karena sebagai fasilitator ya sudah lama sekali kita ikut bergabung di sini mulai dari Oktober ya. 3 minggu itu secara tiap hari bersama di dalam Zoom bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Memang seperti dikatakan awalnya kita memang seperti buta sama sekali, kita mau buat apa gitu. Tapi toh sekarang hari ini saya melihat bahwa ada banyak sekali manfaat yang kami terima, kami rasakan dari proses yang kami jalani selama pelaksanaan mulai dari BIMTEK, kemudian Diklat, sampai dengan FGD, juga bersama dengan coachingnya ya. Saya merasa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya merasa bahwa kita menjadi satu keluarga yang mempunyai cita-cita bersama, dan saya pikir itulah yang menyemangati kami. Kenapa kami terus bersemangat, punya keinginan yang besar untuk terus membenahi mulai dari naskah akademik sampai dengan dokumen kurikulum yang meskipun hari ini belum tuntas kami laksanakan, tetapi toh ada harapan, ada keinginan untuk membuat ini menjadi sesuatu yang lebih baik demi peningkatan pelayanan kita ke depan. Kebetulan kami bahkan kita sudah masuk di Diklat atau masuk di program kita di PUP. Kami ada ikut satu kegiatan yang disebut snapshot itu ya, kan kita mau lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan, kemudian kita mengenali pasar kita, market kita seperti apa. Jadi kegiatan kami di situ betul-betul langsung sambung dengan kegiatan kita sekarang. Maka kita sudah buat survei apa yang dibutuhkan oleh pasar kita. Lalu sekarang itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan kita, program kita dari PUP ini. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa untuk kami, dan ini akan terus mendorong kami untuk terus lagi menyempurnakan desain kurikulum kami. Jadi terima kasih, saya merasa ini
satu kesan saya kepada para narasumber kami yang tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mencela, terus mendorong, menyemangati, ya, memotivasi. Apa yang sudah kita buat sudah bagus, hebat sekali. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya dari para narasumber kami. Jadi terima kasih atas supportnya, yang atas kesiapsediaan untuk ya menolong kami dalam pelaksanaan merancang program kita. Mudah-mudahan program kita, kurikulum model Luber yang kita cita-citakan, yang kita rancang bersama akan menghasilkan buah yang baik demi perkembangan pelayanan pendidikan kita. Senyumnya Pak Heri selalu membuat kita bersemangat. Sekali lagi terima kasih Bruder, terima kasih Mas Sendi, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bapak Ibu, Pak Kristiawan yang luar biasa, moderator yang hebat. Begitu. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih Suster. Selanjutnya Pak Hendro Haryanto Tambubolon yang sudah memiliki buku Daliana Tolu tadi ya. Penampakan bukunya, kenapa kok sampai beli buku, Pak? Mana Pak bukunya, Pak? Lihat, Pak. Tebel banget. Kita banyak beli buku, Mas. Oh iya. Ini Pak. Oh, termasuk bukunya Skun. Bukunya Skun kita udah beli. Baik, terima kasih Pak. itu laris itu besok buku. Ini tadi saya coba sambil menunggu tadi ditunjukkan Pak Sinurat, karena dia bawa tadi sebelum masuk Bapak itu bilang, aduh berat sekali tas saya katanya, kata Pak Sinurat. Ah ini buku-bukunya Pak. Wow. Ini semua. Nah, jadi ada pantas, punya memang segala ya. Memang kita salut dengan Pak Sinurat kalau masalah literasi. Jadi saya juga sama seperti suster tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih melalui program ini. Saya bertemu dengan orang-orang hebat, ya, narasumber yang so very great thing, ya. Kemudian di sini juga saya mendapat banyak sekali pengetahuan, terkhusus di sini masalah kurikulum. Kebetulan di sini saya di bagian kesiswaan yang masih yang masih kurang pengetahuan tentang kurikulum, tapi dengan mengikut kegiatan ini pengetahuan yang saya dapat tentang kurikulum itu jadi bertambah. Apalagi di samping saya atau di sini di tim kami itu ada orang hebat, Dr. Ferdi dan Pak Sinurat, yang membuat saya semakin lebih semangat. Nah itu begitu juga di sini ada narasumber Pak Hendi, Bruder Barto, kemudian Pak Heri. Ini merupakan miracle bagi saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti ini. Begitu juga dengan di sini juga saya jumpa dengan teman sekampung saya. Nah, saya juga sangat senang di sini karena saya lahirnya di Pulau Bangka, tepatnya di Tobuali. Nah, saya besar di Tobuali, lahir di Koba. Kebetulan juga orang tua saya itu guru di Tobuali itu. Di kelas 6 SD, saya pindah ke Medan karena harus menemani nenek saya yang tinggal sendiri di Medan. Jadi saya pindah. Jadi saya sangat senang sekali. Makanya waktu pertama saya bilang jumpa dengan yang dari Bangka ini, saya masih ingat istilah di sana, orang Habang mandi nggak berhabun. Itu dia. Nah, jadi saya sangat senang. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih buat narasumber hebatnya, yang very great, I think. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang sudah memberikan masukan-masukan, ya, untuk menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan selama ini itu
bisa membuat sekolah kita masing-masing di masing-masing unit itu semakin maju ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Thank you very much for all of you. Thank you. I love you too, Pak. I love you full, Mas Heri. Itu dari Pak Marulian Nainggolan yang dari tadi senyum yang tiap I love you too. ditekan oleh Sastra Serapi dari Hanya begini korban drakor Pak Eri. Baik, Mas Hendy, terima kasih. Roh yang dibilang tadi memang roh tulus dan semangat, tetapi harus memang berpacu lagi terus. Berpacu dengan sumber daya manusia. Itu yang barangkali membuat saya tetap untuk bertahan di ruang virtual kita ini dan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh para narasumber, kemudian melalui kepala sekolah juga Suster Serapin, mengarahkan kerjasama kolaborasi dengan teman-teman guru, dan barangkali sampai ke hasilnya yang bisa kami sampaikan juga di presentasi yang di sana sini memang masih banyak kekurangan. Sekali lagi, menjadi roh itu tadi adalah seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tulus, semangat, kemudian yang terus harus mengembangkan kemampuan. Nah, barangkali untuk para narasumber dan teman-teman, baik yang dari kepala sekolah, kemudian dari yang wakil kepala sekolah juga, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh POP bisa memang kita tindak lanjuti untuk memajukan sekolah kita ini, kemudian juga memajukan bangsa dan negara ini. Demikian, Mas Hendy. Terima kasih. Kembali kepada Mas Hendy. Terima kasih Pak Marulian. Ya. Lalu dari Santo Paulus, Pak, ada ya? Oh, dari Santo Paulus tadi off ya. Lalu apa ada? Kalau enggak yang dari Santo Ignatius dulu, Pak Marugan atau Bu Lydia. Dia malu nampaknya. Ini sudah mau bicara kok. Oh, sudah Japri Budirwarto ya. Tadi sudah masang, aku lihat masang mic kok. Oh iya. Bahasa tubuhnya kelihatan. Mic-nya, Bu. Bu, jangan grogi, Bu. Grogi apa takut sama saya, Bu? Kelihatannya malah takut. Ya udah, saya oke aja deh. Udah enggak takut. Gila, Pak. Gila. Iya, kelihatannya gila sama saya. Itu karena kumisnya, Pak. Mic-nya, Ibu. Mic-nya, Bu. Bu, mic-nya, Bu. Grogi beneran. Oke, baik, Pak. Tadi saya mau ganti ini, apa namanya? Ganti headset, ya tadi karena pakai speaker supaya teman-teman juga dengar. Nah, tadi pertanyaannya mengapa kami masih tetap semangat untuk tetap berada di ruang rindu seperti versi Pak Kris. Nah, yang pertama memang ini karena memang tanggung jawab kita, khususnya kami tim dari SMP Santo Ignatius, yang mana ini harus kami kembangkan kepada anak-anak yang dipercayakan kepada kita yang ada di sekolah. Memang di awal tampaknya seperti abu-abu, sampai sekarang pun masih kadang bingung, setiap buka WA selalu ada sesuatu yang baru. Jadi melalui FGD ini mencoba untuk sama-sama menggali supaya kami juga dapat lebih memahami, karena memang kalau ketinggalan kami juga bingung apa nanti yang mau akan kami kembangkan di sekolah, terutama kepada anak didik. Walaupun belakangan ini kami banyak juga yang tertinggal, karena memang seperti yang disampaikan Suster Ferdi, banyak sekali program
yang sangat padat di dalam waktu dekat ini, mulai dari snapshot, pelatihan dari yayasan, kemudian kami harus membagi waktu untuk ikut FGD, coaching klinik. Makanya kadang beberapa kali pertemuan kami harus sering terlambat, tapi kami tetap berusaha bagaimana mengikutinya dari link YouTube yang dibagikan oleh panitia. Nah, yang pasti kami sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber kami, Bruder Warto, Mas Hendy, Mas Ferry, dan panitia yang lain, ada Pak Kris juga yang senantiasa tetap semangat untuk memandu. Tentunya itu sangat membuat kami semakin terpacu dan banyak hal yang telah kami dapatkan. Semoga lewat FGD ini kami dapat semakin lebih memahami lebih dalam, sehingga dalam waktu dekat ini kita bisa menyelesaikan seluruh hal-hal yang diharapkan dapat kita selesaikan, seperti naskah kurikulum. Kemudian ini kami baru terima juga tadi malam bahwasanya beberapa dalam waktu dekat ini kita harus mengadakan in-house training, dan ada beberapa hal juga yang akan dikumpulkan. Yang pasti kami masih tetap semangat untuk mengikuti sampai nanti pada akhirnya coaching klinik, kemudian IHT, lalu kuliah umum ya Pak, nanti di tanggal 20 saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ada lagi yang perlu menyampaikan? Cukup? Yang terakhir, tokoh kita, guru besar kita, Pak Mualdin Sinurat. Mari Pak. Karena dari tadi itu gini terus. Ada sesuatu yang dipikirin Pak Sinurat. Itu maskernya dilepas dulu Pak, biar ketahuan. Ya, baik. Terima kasih Mas Hendy, Bruder Wanto, Pak Heri, Mas Kris ini yang luar biasa penyemangat di setiap pertemuan, dan suster para Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Heri, ya memang gimana ya, di sini ini sedang berproses begitu. Jadi mendengar banyak motivasi-motivasi dari teman-teman peserta POP di grup ini, sebenarnya kalau ditanya seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi, ruh apa katanya? Roh apa ya? Mungkin rohnya Santo Yosef kalau di kami. Karena Pak, keteladanan Santo Yosef itu kan harus memang benar-benar kami teladani. Taat, ya kan? Beriman, kemudian pasrah. Jadi dalam POP ini awalnya jujur saja Mas Hendy, Pak Heri dengan Bruder, penantian yang cukup lama ya semenjak ini dicanangkan. Dan kebetulan awalnya nama saya didaftarkan oleh ketua yayasan sebagai peserta yang ikut di grup, ya di grup dulu. Lalu saya bingung, kok saya yang didaftarkan ke situ, mau ngapain gitu. Nah, walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, bahkan banyak apa ya, respon-respon di WA, ada yang bilang udah bubar saja WA kita, nggak jelas POP gitu, ada yang buat begitu ya. Nah, saya pun sempat juga seperti pupus harapan, memang apa POP-nya nggak jadi begitu. Nah ternyata begitu ada informasi dari ketua yayasan POP akan dimulai, nah muncul satu pemikiran di benak saya, apa bedanya POP dengan sekolah penggerak? Karena sekolah penggerak pada saat itu sudah berjalan, guru penggerak juga sudah berjalan.
Ya, lalu saya coba berkolaborasi dengan teman-teman mencari informasi-informasi, mencari materi-materi, dan ternyata begitu memasuki POP ini ada sesuatu yang terbersit di dalam benak saya. Lah, POP-nya kok aneh ya gitu. Saya katakan aneh loh. Mengapa aneh? Karena selama ini yang kita dapatkan itu kan seperti yang Pak Heri bilang, kita langsung disodorkan dengan berbagai fasilitas, kurikulum, silabus, ya, indikator apa KD. Kita tinggal pakai bawa ke kelas begitu. Nah, ini kok malah disuruh mulai dari nol, meletakkan pondasi. Nah, pondasi diletakkan berdiri, tombaknya kena kaki berdarah. Ya kan? Sampai juga memanjat terus memasang pondasi, memasang dinding. Sekarang mungkin dindingnya masih 1 meter ya Pak Edi ya. Pondasi yang sudah dibuat itu di naskah kurikulumnya, oke lah mungkin sudah mulai jadi, tapi walaupun belum sempurna. Tapi sudah mulai ada dinding lagi untuk membentuk apa yang mau diharapkan di kurikulum ini, di POP ini. Dinding dari pondasi tadi sudah mulai naik, ya kan, sehingga mulailah muncul dokumen kurikulum. Nah, tiba-tiba angin kencang datang dengan munculnya prototipe dari pemerintah. Sempat mengguncang juga. Ini gimana nanti kurikulum di Luber ini, di POP ini dengan dari pemerintah paradigma baru, prototipe ini. Mana yang mau dipakai gitu. Nah, terjadi itu tadi yang sedang bergelut di dalam pemikiran saya Pak Heri. Ini 2022 kan tinggal 1 bulan lagi. Sementara di tahun ajaran baru 2022 itu sudah mulai dilaksanakan secara terbatas walaupun diawali dari para program dari sekolah penggerak, ya prototipenya itu dimulai secara terbatas kan begitu. Nah, tapi biar bagaimanapun kita yang menjadi POP kan harus menyesuaikan. Kalau tadi ya kita lihat bagaimana keunggulan kurikulum yang mau kita buat, itulah yang membangun semangat saya. Jadi artinya kerinduan dengan apa yang selama ini kita alami di sekolah, dengan model-model yang sudah kita jalani, menghadapi perkembangan sekarang dengan tergerusnya pondasi-pondasi karakter para generasi muda, sekilas berpikir apa yang mau bisa dilakukan. Nah, ternyata mungkin ini jawabannya bisa kita mulai dari penggalian dan pendesainan kurikulum untuk POP kita ini. Nah, setelah melihat Pak Heri, Bruder Warto dengan Mas Hendy yang luar biasa, ya, kami semakin termotivasi, ya termotivasi. Apalagi melihat mungkin ketika secara umum dulu diklatnya banyak yang muda-muda, yang muda aja semangat kok, saya kok enggak gitu ya. Ya kan. Nah, apalagi dibalik lagi, yang tua aja macam Pak Heri luar biasa semangatnya dengan Bruder, kok kami yang muda ini kok enggak gitu. Jadi itu juga yang menantang bagi kami. Tapi terima kasihlah Bruder Warto dengan Mas Heri, Hendy, Mas Heri, Pak Kris, semua panitia di POP ya, luar biasa. Yang pasti ini kan belum berhenti, masih panjang perjalanan kita. Ibarat kapal ini masih sedang diturunkan ke ke laut untuk berlayar kelak. Ini sekarang masih sedang di dermaga kan begitu ya Pak Heri ya. Jadi terima kasih sekali sudah banyak memberi inspirasi bagi kami, walaupun dengan POP ini mungkin buku-buku di sekolah akan bertambah banyak ini nanti. Apalagi dengan kiriman-kiriman Pak Heri. Nah, jadi betul-betul luber lah, literasi unggul. Sekali lagi terima kasih dari kami. Mohon tetap bimbingannya Pak Heri dengan Mas Hendy, ya Pak Kris. Kalau memang ada ruang rindu, mari kita rindukan ruangan itu. Jangan sampai kerinduannya terbengkalai sehingga tidak terlepaskan rindu untuk menyelesaikan dokumen kurikulum kita. Terima kasih. Begitu Mas Hendy, ya kurang lebih ya. Sesepuh
sesepuh kita dalam keguruan, Pak Mualdin Sinurat. Yang terakhir, mari Buderwarto untuk menutup dengan kata-kata mutiara. Saya bukan filsuf, nggak bisa buat kata-kata mutiara. Baik, Suster, Bapak Ibu semuanya, saya atas nama Yayasan Pangudulur mengucapkan terima kasih. Kok seperti mau perpisahan, yo? Enggak ya. Enggak, ini kan FGD-nya selesai untuk level kepala sekolah. Kita sedang akan mengakhiri pekerjaan kita sendiri sebagai pemimpin sekolah dan akan memulai bekerja di tahun depan untuk menggerakkan guru. Nah, saya senang, Suster, Bapak Ibu semua di ruang virtual ini, saya merasakan, saya melihat, saya mengamati dari diksi-diksi kalimat-kalimat, bahasa tubuh yang Bapak Ibu Suster sampaikan di ruang virtual ini mengindikasikan bahwa Bapak Ibu memiliki sesuatu, menemukan sesuatu yang tadi beberapa mengatakan yang selama ini kami rindukan. Itu kami bersyukur sekali. Bukan tanpa kekhawatiran ketika kami dulu memulai hal ini. Kami pun juga kebingungan ya, wah apa ya Pak ini POP, kita akan memulai dari mana, menawarkan dari mana, kalau kita memberikan semacam tutorial seperti dosen, seperti guru kok kayaknya kita tidak pas kalau seperti itu. Nah, lalu kami ya berangan-angan bagaimana kalau sekolah-sekolah itu kita ajak, kita bangun dengan potensi yang ada di sekolah mereka masing-masing, lingkungan mereka masing-masing, lalu mereka bisa berjoget, berdansa sesuai dengan karakter masing-masing, dengan irama musik masing-masing, tetapi tetap di bumi Indonesia. Itu yang menjadi pemikiran kami. Terus bagaimana caranya? Ya nanti nggak ngerti. Nah, karena kebingungan itu, kami itu sampai ziarah ya. Biasa toh orang itu kalau sudah bingung, buntet pikirannya, idenya, lalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kami itu juga memulai proyek ini dengan ziarah ke Gua Maria Sendang Sono. Saya, Pak Heri, Mas Hendi, Bu Agnes ini, dan beberapa teman yang lain. Saya supiri sendiri dari Semarang, Jogja, PP. Saya supiri enggak, yang nyopir saya, lainnya semua penumpang. Ini bagian dari niat saya juga. Nah, itu ya. Lalu puji Tuhan, kami berdoa dengan sungguh di Gua Maria. Mohon doa restu Bunda Maria, kami merasa didukung, merasa diberkati oleh Tuhan karena Bapak Ibu juga merasa diberkati. Itu bukan tanpa kebingungan. Juga bukan tanpa kekhawatiran dari para pemimpin kami. Bruder Martin sebagai ketua yayasan, 2-3 hari sebelum mulai, ketika POP sudah dinyatakan akan dimulai, Bruder Martin masih berkata kepada saya, toh, aku sih khawatir soal kegiatan POP. Nanti jangan-jangan sekolah-sekolah itu akan dijadikan seperti Pangudulur semua. Wah, oh enggak Der, nah itu sudah tidak mungkin. Bahwa modelnya kami cerita, kami sharing mungkin iya. Tetapi kami tidak akan membuat mereka seperti Pangudulur. Biar mereka menjadi diri mereka sendiri. Lalu Bruder Martin, ya sudah kalau gitu. Bruder provinsial pun juga sama. Ketika rapat berkali-kali, kipiye PUP nih, jangan dijadikan Pangudulur semua. Karena nanti juga menyangkut martabat nama baik kongregasi juga. Oh iya Der, siap, saya berusaha begitu, walaupun dalam hati saya juga ya deg-degan juga, gimana saya ketemu banyak orang hebat seperti ini, aku kan juga mau ngomong-ngomong apa. Kalau pengalaman mungkin saya bisa cerita, soal kepandaian hampir nggak bisa mencukupi kepandaian saya, terlalu kecil, terlalu lemah ya itu. Nah, dari proses panjang itu kami mengucapkan terima kasih kepada Suster, Bapak Ibu semua, karena kerinduan saya 3 tahun yang lalu ketika saya retret, saya WA Pak Heri ini, karena dari dulu saya sering cekcok dengan Pak Heri ini terkait pendidikan. Saya rindu bagaimana Pak Heri, aku dibantu membuat kurikulum unggul tingkat sekolah. Aku nggak ngerti namanya apa, saya ingin diskusi.
sekolah-sekolah pangudi luhur yang di kota, yang di desa, yang di pelosok, semuanya bisa dansa dengan iramanya sendiri-sendiri. Saya dulu hanya mengatakan seperti itu. Aku dibantu. Proses panjang, tidak tahu, akhirnya Tuhan memberkati kok ya ada program POP seperti ini. Nah nanti buku-buku sudah kami kirim hari ini ke Bapak Ibu semuanya, ada beberapa buku. 2 buku itu karangan Mas Hendi. Ya, karangan Mas Hendi, 2 novel karangan Mas Hendi menyangkut budaya. Budaya yang kebetulan di budaya di lingkungan pangudi luhur, di lingkungan para buder guru. Dia tulis budayanya itu mudah-mudahan itu menginspirasi. Januari ini Mas Hendi juga akan menulis novel lagi. Karena juga terkait budaya buder guru, para buder FIC. Mas Hendi ini penulis, anggota atau pendiri Asosiasi Penulis Indonesia. Kelihatannya nginjek cacing aja enggak mati toh, tapi dia itu anggota Asosiasi Penulis. Mas Heri ini yang giginya baru mau tumbuh. Tenang saya, masih muda saya. Nah, masih muda karena giginya belum lengkap. Ya. Pak Heri ini juga anggota Asosiasi Pengembang Kurikulum Jawa Tengah. Jadi kalau bicara kurikulum ya salah satu ya memang dia orang kurikulum, ya, pengembang tim kurikulum. Nah ini krunya Mbak Agnes di belakangnya ini tim pelancar semuanya ya, semua IT, semua macam-macam. Nah, itu mereka yang membantu tim sekretariat ini ya itu. Jadi memang kecuali saya, Mas Hendi itu penulis ya, teolog juga, Pak Heri itu memang orang kurikulum, anggota Asosiasi Kurikulum Jawa Tengah, ya saya penggembira saja. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita diskusikan karena kita masing-masing menjadi narasumber di sekolah masing-masing. Kami tidak menjadi narasumber utama di forum ini. Bapak Ibu menjadi narasumber masing-masing di sekolah. Ingat, besok tanggal 13 sampai 16 ada IHT. Itu titik awal Bapak Ibu menggerakkan guru. Kalau di IHT gagal, di IHT Bapak Ibu gagal meyakinkan peserta, meyakinkan guru-guru, pasti proses berikutnya kesulitan. Bayangkan kalau kami bertiga tidak berhasil menggugah hati kerinduan Bapak Ibu. Kami nggak akan bisa mengendalikan. Bapak Ibu bisa mematikan videonya kok, kameranya kok, tinggal tidur, mau tinggal jalan. Saya mau bicara dengan siapa? Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, suster semuanya merasa butuh, merasa tidak kami intervensi, merasa tidak harus menjadi seperti kami. Bapak Ibu banyak yang jauh lebih hebat, kami itu kan hanya membantu saja. Nah, sekali lagi IHT start awal untuk menggerakkan guru. Kami pangudi luhur sudah menggerakkan yayasan 15 jumlahnya. Beserta pengurusnya, beserta kepala sekolahnya. Tadi Pak, siapa yang membelikan buku banyak Pak Simurat? Ya Pak Indro. Iya Pak. Pengurus yayasan kan? Iya Pak. Ya Bruder. Pak Sinurat pengurus yayasan kan? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kurikulum. Nah, wakil kepala sekolah kurikulum. Kepala sekolah sudah tergerak, yayasan-yayasan juga sudah tergerak. Nah, sekarang Bapak Ibu kepala sekolah ini saatnya di IHT itu adalah awal menggerakkan guru-guru. Ingat ya, 3 kunci pokok POP. 1, kepala sekolah bisa menggerakkan guru. 2, guru mendukung kepala sekolah. 3, melibatkan mitra. Kita nggak bisa mengelola sekolah sendirian. Jangan takut kehilangan kekuasaan ketika banyak pihak membantu kita. Itu 3 unsur pokok. Kami sudah menggerakkan Bapak Ibu. Silakan di IHT adalah sekali lagi start awal untuk meyakinkan guru-guru bahwa yang akan kita mulai ini baik. Itu saja. Bahan IHT sudah kami kirim toh? Sudah diterima? Susunan belum diterima? Sudah. Kami kirim kemarin. Kami kirim kepada para pengurus yayasan, tanya susunan acara alternatif ya. Susunan acara itu bisa dikelola sendiri. Prinsipnya materi harus disampaikan. Sudah tinggal pelajari, siapkan.
tampil percaya diri. Bapak Ibu sudah lebih dari 3 minggu diskusi ini. Masa bicara di depan guru-gurunya sendiri tidak percaya diri, tidak meyakinkan. Nah, kalau nggak meyakinkan, potong rambut dulu. Terima kasih. Budir. Ya. Tadi kan Budir katanya apa? Nggak punya apa ya? Budir tuh bejan ya, Budir. Bejan milih. Nah, saya itu Beruntung selalu memilih bejo saja. orang-orangnya. Saya itu selalu bejo saja dalam hidup ini. Itu yang saya rasakan. Selalu ada orang baik, orang hebat menemani saya. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Namanya diganti dari Alberto Subejo. Boleh. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Ya. Selamat ya, selamat IHT. Silakan Bapak Ibu guru digoyang. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau maju, mau ke belakang, biar guru-guru kita punya energi yang luar biasa. Ya, yang terakhir kami meminta maaf Bapak Ibu semuanya apabila dalam penyampaian kami ya itu kurang menggembirakan atau kurang sesuai atau ada tutur kata yang keliru seperti itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama ya kami seolah-olah mendidik para pendidik dan tenaga kependidikan ini, tetapi prejengannya atau wajah atau penampilan kami itu tidak mencerminkan orang yang terdidik gitu. Itu. Jadi mohon maaf sebelumnya sebesar-besarnya. Lalu apabila penyampaian dari semua tim pelaksana konsorsium Ismaya ini, POP SMP, ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Begitu Tambahan saja. sedikit Mas Hendi, tambahan Mas Hendi. Saya ada yang lupa. Selain anggota Asosiasi Pengembang Kurikulum, Pak Heri ini guru Olimpiade IPA Internasional, Bapak Ibu. Medali Olimpiade sudah beberapa kali, karena saya pernah bekerja sama dengan Pak Heri ketika saya jadi kepala sekolah. Banyak membantu saya, tapi juga banyak memusuhi saya itu. Kalau begitu saya juga mau menambahkan teman saya ini bakul gedang. Dan tukang memandikan anjing. Ya seperti itu. Dan menjual ikan. Ya. Begitu Pak Kris, terima kasih banyak. Mari Pak Kris untuk dipandu selanjutnya dan dikembalikan kepada Bu Agnes. Ya, terima kasih Mas Hendi, Mas Heri, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa sekali sampai saya mau menghentikan ini kok serasa berat sekali gitu kan. Itu tanda-tanda baik, itu sinyal-sinyal baik berkat dari Tuhan untuk kita semua lah, mudah-mudahan. Amin, Suster, Bapak Ibu dan Bruder. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita sudahi, Bruder, Suster, Bapak Ibu, karena memang tadi kalau saya perhatikan Romo Agus itu sudah masuk ke ruangan ini gitu kan, artinya sudah overlap ya sepertinya ya, terus beliau keluar lagi begitu. Nah, maka kemudian mungkin terakhir saya sebagai moderator ya tentu saja ada banyak hal yang kurang, ya tidak berlebihan ketika saya coba juga mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya hanya berusaha mencoba untuk menjadi berkat untuk kita semua yang ada di sini. Hanya berkat, seberapa besar berkat yang saya coba berikan, saya tidak tahu itu, Suster, Bapak Ibu. Saya hanya berharap saja semoga bisa menjadi banyak berkat, dan saya belum banyak berbuat untuk kita semua. Justru malah Bapak Ibu, Suster dan Bruder itu justru memberikan kekayaan yang luar biasa untuk saya secara pribadi. Profisiat, selamat untuk kita semua. Nanti kita akan bertemu di ruang rindu, begitu. Baik, seperti biasa, saya akan kembalikan langsung, daripada nanti saya baper, langsung saya kembalikan ke Bu Agnes saja lah. Mbak Agnes saja, silakan. Berat rasanya. Baik, terima kasih Pak Kristiawan, Pak Heri, Mas Hendi, Bu Dirwarto untuk diskusi kita pada siang hari ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa, boleh berbagi dan berdiskusi bersama para kepala sekolah dan instruktur sekolah yang sangat-sangat luar biasa ini. Ya, perlahan tapi pasti perubahan yang sedang kita usahakan bersama ini mulai dapat terpetakan dengan baik nih.
keliaran berpikir yang terarah ternyata bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kami yakin bahwa setiap pribadi, Bapak Ibu, selalu mengupayakan yang terbaik dan saling menginspirasi satu dengan lainnya. Yeah. Saya mengutip kata-kata Budirwarto ini. Memang perubahan itu menyakitkan. Kepastian pun juga membutuhkan ketahanan. Ya. Jiwa adalah kekuatan terbesar dalam raga manusia. Walau jiwa adalah bagian yang tidak tersentuh, ia tetap dapat membara meskipun raga telah hilang arah. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mematahkan langkah baik manusia lainnya. Manusia-manusia kuat itu kita. Mari, jiwa-jiwa hebat, kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Dan terakhir dari kami, teman-teman di sini, kami mengucapkan mau liate sinmung, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Baik, mari kita semuanya juga pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa. Kami mohon bantuannya Bu Yanti untuk dapat memimpin doa siang hari ini. Bu Agnes, Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau sungguh maha pengasih dan penyayang kepada kami semua. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas semua yang telah kami jalani bersama-sama. Kami berterima kasih atas perjumpaan kami sepanjang 2 bulan atau sampai dengan 3 bulan ini. Semoga semua yang telah kami dapatkan dapat kami bagikan kepada teman-teman guru kami, sehingga pendidikan di sekolah kami dapat berkembang ke arah yang semakin baik. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan dan berdoa, mohon berkat dan perlindungan untuk para narasumber kami, untuk para panitia yang masih akan terus bekerja bersama-sama dengan kami. Semoga kami semua selalu Kau anugerahi dengan rahmat, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, supaya kami semua dapat bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembangkan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kiranya kami juga masih memohon berkat perlindungan dan pendampingan untuk kami semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami ke depan dapat terwujud dengan lebih baik dan Kau sempurnakan. Kami puji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bruder, Sandy, Terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya. Mas Heri, Mas Hendi, Nun. Saudara kami masih melanjutkan perjuangan. Terima kasih Mas Hendi. Semuanya. Terima kasih ya semuanya ya. Oke, Berapa? Ya, ada urusan dulu, meninggalkan dulu. Istirahat dulu Pak Gusiawan.